Shalom, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan melindungi kita senantiasa. Saya diminta untuk membawakan pedal untuk hari Minggu tanggal 17 Mei, di mana sesuai dengan bahan pedal di situ dikatakan judulnya adalah Diakon Filipus di Samaria. Bacaan yang diambil dari bacaan pertama Kisah 8 5-8 dilanjutkan 14 17. Silahkan nanti bisa dibuka di buku PKS, dan saya harap teman-teman ketika teman-teman Korsel ketika membuka video ini, selain mendengarkan penjelasan dari saya, juga sambil membuka bahan firman yang sudah saya share ke Korkel, supaya ketika mendengarkan bisa langsung mencatat dan langsung membaca. Mungkin ada poin-poin yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke Korkel juga, atau bisa dicatat poin-poin yang mungkin terlewat, yang tidak ada di bahan pedal tersebut. Latar belakang peristiwa di mana bacaan itu ada. Kalau kita bandingkan di Kisah 8, di ayat yang pertama dikatakan bahwa terjadi banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, termasuk dengan kisah Saulus yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Itu dikatakan di Kisah 8 ayat yang pertama, jadi mendahului perikop ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Filipus ketika dalam masa penganiayaan tersebut? Itu dikatakan di ayat yang keempat dan kelima, di mana mereka itu tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Nah, sekedar mengingatkan pada bacaan pertama minggu yang pedal yang kemarin, minggu lalu, yaitu minggu tanggal 10 Mei, di mana dikatakan bahwa ketika jumlah murid itu semakin banyak dan timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian terhadap janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari, maka akhirnya diputuskan untuk dipilih 7 orang di antara para murid-murid itu untuk melayani di bidang sosial, ceritanya seperti itu ya. Dan usul itu diterima oleh seluruh jemaat, dan dipilihlah 7 orang itu. Salah satunya adalah Filipus itu. Jadi Filipus itu bukanlah termasuk dalam kelompok para rasul, tetapi dia adalah diakon. Nah, jadi seharusnya Filipus itu datang ke Samaria hanya untuk baksos, mungkin ya, ceritanya mungkin seperti itu istilahnya. Jadi dia hanya datang ke sana untuk melakukan pelayanan terhadap, memberikan bantuan terhadap janda-janda, bantuan secara sosial. Tetapi di sana dia tidak melupakan bahwa dia atau tugasnya adalah untuk mewartakan firman Tuhan. Jadi dia tetap melakukan pewartaan firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat betapa beraninya seorang yang bernama Filipus itu. Dan kondisi saat itu sangat mereka ini sangat amat mengalami kesedihan yang mendalam karena dibunuhnya Stefanus. Jadi dia tidak hanya memberitakan firman Tuhan di saat senang, tetapi juga di saat sedih, di saat tertekan. Contohnya sekarang ini ya, dengan kondisi pandemi corona ini, apa yang yang tetap bisa kita lakukan untuk melayani sesama kita? Sebagai satu ayat yang menjadi pegangan kita, 2 Timotius bab 4 ayat yang kedua. Saya bacakan ayatnya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini ada 4 poin yang dibahas, yaitu beritakanlah firman. Jadi apapun kondisi dalam, dan poin yang kedua dikatakan bahwa siap sedia setiap saat. Jadi mewartakan firman itu dilakukan setiap saat. Apa yang dinyatakan ketika kita mewartakan firman? Tentunya apa? Dia sebagai murid Kristus berani menyatakan kebenaran terhadap sesuatu yang salah. Dan poin yang keempat yang luar biasa adalah menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Berarti apa? Ketika kita melakukan peneguran atau menasihati sesama kita, rekan komunitas kita, rekan sepelayanan, kita melakukannya dengan sabar dan pengajaran. Maksudnya apa? Kita menegur berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak sembarang saja menegur, apa yang kita rasakan emosi langsung ditegur, tidak. Tetapi kita menegur dengan kesabaran dan pengajaran, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang untuk direfleksikan. Pertanyaan diskusi yang pertama, pelayanan apa yang saat ini kamu lakukan di dalam kondisi penganiayaan? Kita bisa membaca kondisi penganiayaan ini seperti kondisi pandemi corona saat ini. Pelayanan apa yang kita lakukan? Saya mau sharing di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tentunya ada pihak-pihak yang terdampak langsung terhadap pandemi COVID-19 ini. Saya melihat salah satunya adalah para driver ojek online. Oleh karena itu, di dalam hati saya dan kemudian saya komunikasikan dengan suami saya, kami punya sebuah janji kalau kami menggunakan jasa mereka, kami akan memberikan bingkisan beberapa bahan pokok, kebutuhan pokok, atau berupa uang cash sejumlah nilai tertentu. Akhirnya kami tepati janji-janji itu. Dan pertama, awal mula ketika saya melakukan, mungkin sedikit terasa berat ya, karena harus mengeluarkan sejumlah uang lebih. Padahal kalau biasanya kalau saya menggunakan GoSend, selalu cari yang termurah, cek yang termurah, kemudian cari kode promo yang termurah. Tetapi kali ini saya janji bahwa saya harus beri lebih, karena saya tidak bisa melakukan hal yang lain yang lebih besar daripada ini. Tapi saya pikir hal yang sekecil apapun, lakukan dengan tulus hati, dengan ikhlas. Dan akhirnya itu sudah berjalan hingga beberapa kali sampai sekarang. Jadi ketika melakukan itu saya merasakan ada satu sukacita. Dan itulah ternyata yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang di Samaria itu. Jadi hasil dari pemberitaan firman Filipus di sana, kita bisa baca di bacaannya, yaitu ada terjadi pengusiran roh jahat, kemudian penyembuhan orang-orang sakit. Dan yang ketiga adalah hasil dari pertobatan adalah sukacita yang besar. Tetapi jangan sampai kita ini hanya fokus kepada hasil, atau ketika kita melihat hasil yang nyata dari apa yang kita lakukan. Tapi pokoknya kita tidak boleh fokus kepada hasil, kita hanya fokus kepada tugas kita hanya untuk mewartakan berita Injil, mewartakan firman Tuhan. Nah, sekarang menuju ke pertanyaan sharing yang kedua. Nah gini, bagaimana Filipus bisa melakukan semuanya itu? Melakukan pelayanan di Samaria itu? Jawabnya adalah karena ada Roh Kudus yang menuntunnya, yang senantiasa menyertai Filipus. Nah, untuk pertanyaan diskusi yang nomor 2, penyertaan Roh Kudus seperti apa yang pernah kamu alami ketika kamu melakukan pelayanan? Ini kita bisa sambil ingat-ingat ya, pelayanan dalam saat-saat ini ataupun dulu beberapa waktu yang lalu, boleh silahkan digali di dalam Komsel nanti ketika akan sel. Saya mau sharing aja. Suatu ketika saya merasakan suatu dorongan, dan saya tahu ini dorongan dari Roh Kudus. Ketika itu ada seorang saudara di dalam sel berjualan makanan karena pekerjaannya juga terkena dampak COVID. Jadi ada dorongan dari Roh Kudus, ayo beli. Padahal saya tahu itu mungkin tidak, saya tidak terlalu membutuhkan. Tetapi ketika itu ada dorongan, ayo beli. Saya percaya itu penyertaan Roh Kudus. Nah, ketika saya melakukan itu, ternyata ada dorongan lagi dari Roh Kudus. Tawarkan itu sama tetangga-tetangga, sama teman-teman di kompleks. Ternyata puji Tuhan hasilnya baik sekali. Dan di luar dugaan saya, ternyata yang pesan banyak. Dan tidak hanya sekali pesan, tapi repeat order. Saya bersyukur sekali, ternyata Roh Kudus ini masih mendorong saya. Dan saya bersyukur sekali karena Tuhan melembutkan hati saya untuk membantu
untuk orang lain. Lagi penyertaan Roh Kudus yang kedua, ketika punya banyak waktu dengan anak-anak dan suami, akhirnya waktu untuk doa bersama juga lebih banyak. Kalau dulu biasanya kan seringkali pulang malam ya, pulang PD, pulang sel malam ya, dengan segala aktivitas. Jadi akhirnya doa malam bersama-sama tetapi singkat-singkat. Tapi karena masa di rumah aja ini, akhirnya waktu berdoa malam tuh bersama-sama lebih banyak. Jadi ketika kami awal-awal terjadinya corona itu, kami memulai dengan doa novena bersama. Dan puji Tuhan hingga sekarang masih berlanjut. Saya percaya ini penyertaan Roh Kudus, bukan karena kekuatan saya. Dan sebagai kesimpulan, penganiayaan bukanlah halangan untuk melayani. Bahkan mungkin penganiayaan tersebut menjadi cara Tuhan untuk menyatakan rencananya. Salah satunya tadi ya, ketika di dalam masa pandemi ini, ternyata Tuhan mengubahkan keluarga saya untuk memiliki waktu doa yang bersama-sama. Ini Tuhan mau menyatakan rencananya. Ketika kita diharapkan untuk menjadi rekan sekerja Allah, di mana Allah sendiri akan menyertai kita lewat kuasanya. Saya mau bacakan sebuah kalimat yang bagus sekali yang ada di buku PKS, halaman 126. Ini mungkin bisa menjadikan closing statement ya. Roh Kudus selalu menyertai pewarta keselamatan itu. Roh Kudus akan membuka mata dan telinga orang-orang yang mendengarkan warta keselamatan. Sesungguhnya pewartaan karya keselamatan itu adalah karya Roh Kudus. Para utusan, kita ini ya, para utusan adalah alat pewartaan di tangan Roh Kudus untuk membahasakan karya keselamatan itu dalam bahasa manusia, sehingga warta keselamatan itu dapat didengarkan oleh semua orang. Begitu pembahasan pedal untuk hari Minggu tanggal 17 Mei. Semoga semuanya bisa memahami dengan jelas. Sekali lagi hanya ada 2 pertanyaan untuk diskusikan. Ya, saya ulangi bahwa pelayanan apa yang saat ini kamu lakukan di tengah penganiayaan, di tengah kondisi pandemi ini? Pelayanan apa yang sampai saat ini masih kamu lakukan atau yang pernah kamu lakukan di masa pandemi ini? Pertanyaan kedua adalah penyertaan Roh Kudus yang seperti apa yang kamu alami ketika kamu melakukan pelayanan. Itu saja. Tuhan memberkati kita. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa ditanyakan ke Tuhan Yesus memberkati. In Christ together we can